Salam jumpa lagi bersama saya Ridwan Indarto dari SDN Pondok Cabe Ilir 03 Kota Tangerang Selatan. Salam jumpa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa itu asesmen awal. Asesmen awal merujuk pada proses evaluasi yang digunakan untuk memahami kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik yang baru. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif untuk menyelaraskan pendekatan pembelajaran. Jadi, untuk kita bisa mentransfer ilmu atau pengalaman, kita bisa menerapkan asesmen awal, pendekatan awal. Tujuan dari asesmen awal itu sendiri adalah yang pertama untuk mendirikan tujuan yang jelas untuk evaluasi awal. Yang kedua, memperbaiki pemahaman, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peserta didik. Memberikan arah, menentukan tujuan pembelajaran tanpa mengesampingkan kebutuhan individu peserta didik. Jadi asesmen awal ini sangat penting agar apa yang kita tuju untuk tujuan pembelajaran lebih terfokus lagi nanti kepada siswa itu sendiri. Manfaat asesmen awal itu sendiri dalam pengenalan peserta didik yaitu membantu guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, bisa mengungkap bakat dan potensi peserta didik yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Yang ketiga, memungkinkan pendidik untuk mengetahui kebutuhan khusus dalam penanganan pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi poin ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu untuk kita dapat melakukan asesmen awal, pengenalan awal kepada peserta didik kita agar tujuan pembelajaran itu dapat terarah, terfokus apa yang baik. Adapun jenis-jenis asesmen awal yang bisa kita gunakan yaitu pertama tertulis, kedua langsung, atau yang ketiga proyek. Tertulis itu maksudnya kita kasih soal ya Bapak Ibu dengan cara tertulis dengan bentuk pilihan ganda, esai ataupun tugas tertulis. Yang kedua langsung artinya dengan komunikasi melalui observasi, wawancara, dan percakapan. Yang ketiga adalah proyek, penugasan yang menuntut peserta didik untuk membuat sesuatu. Jadi kita bisa memilih antara tiga ini, 1, 2, 3, tertulis, langsung, atau proyek. Tergantung kebutuhannya ya Bapak Ibu ya. Dari ketiga ini nanti kita bisa mempunyai gambaran bagaimana peserta didik itu kekuatan dan kelemahannya. Jadi kita untuk bisa mengajarkan sesuatu itu bisa fokus tertuju kepada tujuan pembelajarannya. Adapun proses pelaksanaan asesmen awal ada beberapa tahap, yaitu saya bagi jadi 3. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga penilaian. Perencanaan, mendesain dan merencanakan asesmen yang relevan. Jangan sampai kita kasih anak kelas 1 dengan asesmen yang bentuk proyek, sama sekali nggak nyambung. Jadi kalau kelas 1 itu ya biasanya wawancara atau bentuk tertulis ya Bapak Ibu. Yang kedua, pelaksanaan, menyelenggarakan evaluasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jangan keluar dari tujuannya dari kita melakukan asesmen awal itu. Yang ketiga, penilaian, mengumumkan dan menganalisis hasil asesmen awal dari pemilihan bentuk yang relevan. Nanti kita dapatkan nilai yang cocok bagaimana nanti murid kita itu. Adapun instrumen dan teknik asesmen awal, yang pertama observasi, kedua wawancara, yang ketiga portofolio. Observasi ini mendokumentasikan pendidik peserta didik selama aktivitas pembelajaran. Yang kedua mewawancarai. Jadi kita secara langsung berkomunikasi kepada peserta didik
apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketiga, melalui portofolio atau karya-karya yang bisa disajikan. Setelah melalui beberapa tahap tadi, kita dapat menganalisis bagaimana hasil dari asesmen awal tersebut. Apakah nanti identifikasi kebutuhan. Jadi kita bisa memahami kekuatan dan kebutuhan siswa agar pembelajaran terarah, mengembangkan rencana. Nah, setelah kita mengetahui kekuatan dan kebutuhan siswa, kita harus bisa mengembangkan agar tujuan pembelajaran itu lebih fokus. Yang ketiga, pembelajarannya. Jadi kita bisa jadi dari rencana tadi kita bisa menyesuaikan pembelajaran lagi agar cocok ya kepada anak peserta didik kita. Setelah melakukan asesmen awal, jadi jangan kita berhenti Bapak Ibu ya. Kita harus bisa implementasikan hasil asesmen awal tadi. Yang pertama dengan cara mengevaluasi berkelanjutan, memantau perubahan dan kemajuan siswa seiring waktu. Yang kedua, personalisasi materi, menyusun bahan ajar, jangan berhenti di situ ya. Intervensi, menyediakan pendampingan tambahan bagi siswa yang memerlukan. Ada beberapa contoh kegiatan asesmen awal. Yang pertama, membangun menara balok. Dari kegiatan ini, kita bisa mengamati kemampuan motorik halus, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, bermain peran. Dari bermain peran ini, mengamati kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kemampuan berekspresi. Yang ketiga, menggambar bebas. Dari kegiatan menggambar ini, mengamati kreativitas, imajinasi, dan kemampuan motorik halus dari peserta didik. Yang keempat itu bermain tebak kata. Kita dapat mengamati kemampuan berbahasa, kosakata, dan kemampuan berpikir kritis. Tinggal kita pilih mana yang cocok untuk kita lakukan terhadap peserta didik kita ya Bapak Ibu. Bisa poin 1, 2, 3, atau 4. Bisa membangun menara, bermain peran, menggambar bebas, bermain tebak kata. Ini sekali lagi ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengembangkan kegiatan asesmen awal yang berbeda dari contoh yang saya sebutkan tadi. Agar asesmen awal bisa mengarah kepada tujuan, kita bisa ada tipsnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman, berikan instruksi yang jelas. Kalau ada anak bertanya, dijawab ya Bapak Ibu. Yang ketiga, berikan pujian atau dorong pada peserta didik. Jadi kita jangan diem aja, kita keliling, kira-kira ada yang bagus dipuji. Yang keempat yaitu jaga kerahasiaan. Yang kelima, melibatkan orang tua dalam proses asesmen awal. Dari kegiatan asesmen awal tadi dapat kita simpulkan yaitu asesmen awal merupakan langkah penting untuk mengenal peserta didik dan merancang pembelajaran yang tepat. Dengan melakukan asesmen awal, guru dapat membantu peserta didik mencapai potensi belajarnya secara maksimal. Ya, demikian tadi Bapak Ibu apa yang sudah saya sampaikan mengenai asesmen awal. Mudah-mudahan dapat membantu ya Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.